Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai rancangan prosedur analisis spesimen klinis. Adapun anggota kelompok kami yaitu Martris Nadara, Herdi Mulia Ramadan, Afrida Usman, Cynthia Jessica, Kadek Ardayanti, dan Rini Andriani. Untuk kasus yang dianalisis, yaitu seorang bayi berusia 19 bulan dilarikan ke ruang gawat darurat dalam keadaan demam dan kejang-kejang. Berdasarkan informasi dari ibu pasien, bayi tersebut mengalami gejala batuk flu dengan hidung tersumbat serta meriang selama 2-3 hari belakangan. Bayi tersebut selalu rewel, tidak ingin makan dan tidur setiap pagi. Pemeriksaan kulit, THT, jantung, paru-paru, serta abdominalnya tampak normal. Pasien tidak merespon ketika dipanggil, tetapi merespon terhadap nyeri. Dokter mencurigai adanya infeksi saluran kemih dan meminta bagian laboratorium mikrobiologi klinis untuk menganalisis sampel pada pasien ini. Dari kasus tersebut, gejala penyakit yang diderita pasien berupa batuk flu dengan hidung tersumbat serta meriang selama 2-3 hari belakangan. Bayi tersebut selalu rewel, tidak ingin makan dan tidur setiap pagi. Yang berikutnya adalah hasil pemeriksaan pendukung. Dari pemeriksaan kulit, THT, jantung, paru-paru, serta abdominalnya tampak normal. Pasien tidak merespon ketika dipanggil, tetapi merespon terhadap nyeri. Diagnosa: bayi tersebut dicurigai terkena infeksi saluran kemih. Jenis spesimen yang diambil: karena dari hasil pemeriksaan kulit, THT, jantung, paru-paru, serta abdominalnya, pasien tampak normal, dan dokter mencurigai adanya infeksi saluran kemih, maka sampel yang diambil adalah urin. Cara pengambilan sampel untuk bayi 19 bulan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan alat pengumpul dan yang kedua dengan menggunakan popok sekali pakai. Langkah pengambilan urin dengan menggunakan alat pengumpul yaitu: yang pertama, alat genitalia dibersihkan dengan menggunakan kasa steril, lalu dibilas dengan menggunakan air hangat dan keringkan dengan menggunakan kasa steril atau handuk steril. Yang kedua, pasang alat penampung urin steril pada pasien. Yang ketiga, urin kemudian ditampung dengan menggunakan alat pengumpul urin tersebut selama kurang lebih 1 jam. Dan yang terakhir, urin yang telah berhasil ditampung kemudian dimasukkan ke dalam wadah steril untuk selanjutnya dianalisis. Langkah pengambilan urin dengan menggunakan popok sekali pakai. Yang pertama, alat genitalia dibersihkan dengan menggunakan kasa steril, lalu dibilas dengan menggunakan air hangat dan keringkan menggunakan kasa steril atau handuk steril. Selanjutnya, pasang popok sekali pakai pada pasien selama kurang lebih 1 jam untuk menampung urin pasien. Pemakaian popok dilakukan seperti pemakaian sehari-hari tanpa perlakuan khusus. Selanjutnya, urin yang telah berhasil ditampung dalam popok kemudian diambil dengan cara aseptis, yaitu bagian dalam popok dibelah menggunakan gunting steril, lalu diambil isinya dengan menggunakan penjepit ginekologik dengan luas penampang yaitu 1 inci atau 2,5 cm agar diperoleh jumlah yang sama. Kemudian dimasukkan ke dalam 9 ml larutan natrium klorida 0,9% steril. Selanjutnya diaduk sampai rata dan diambil sebanyak 0,01 ml larutan untuk selanjutnya dianalisis. Baik, di sini rangkaian prosedur secara umumnya itu pada inokulasi media selektif MCA atau McConkey agar adapun tahap-tahapnya yaitu sebelum dilakukan inokulasi sebanyak 5-10 ml sampel urin disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 sampai 3000 rpm. Sentrifugasi bertujuan mengendapkan materi lain yang ada di dalam urin selain bakteri. Isolasi E. coli dilakukan dengan melakukan inokulasi sampel urin ke media diferensial MCA.
Biarkan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pewarnaan gram pada isolat-isolat terpilih. Yang kedua, inokulasi pada media biokimia reaksi. Koloni dengan ciri berbentuk bulat, berukuran kecil, berwarna merah, memiliki tepi rata, permukaan cembung, semi-mukoid, dan dengan hasil fermentasi laktosa positif pada MCA. Dilanjutkan inokulasi pada media reaksi biokimia. Media biokimia reaksi yang digunakan adalah medium dengan kandungan gula. Adapun kandungan gulanya yaitu glukosa, laktosa, maltosa, manisa atau sukrosa. Sebagai sumber karbon, medium Kliger iron agar, urea, medium untuk menguji motilitas, dan medium IMVIC, indol, MR, VIP, dan sitrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengerjaan, di mana metode pengerjaan di sini terbagi menjadi 4, yaitu pemeriksaan urinalis, metode pengecatan gram, medium spesifik, dan uji aktivitas biokimia. Di sini saya akan menjelaskan 2 metode, yaitu pemeriksaan urinalis dan metode pengecatan gram. Yang pertama, saya akan menjelaskan pemeriksaan urinalis. Pada pemeriksaan urinalis dilakukan pengecatan berupa leukosituria, protein, dan darah. Pemeriksaan leukosituria untuk melihat aktivitas dari bakteri. Dan untuk metode pewarnaan gram, dia dilakukan untuk membedakan jenis bakteri pada sampel urin tersebut, di mana bakteri gram positif yang memiliki dinding peptidoglikan yang tebal akan mampu mempertahankan zat warna pertama, sedangkan bakteri gram negatif tidak mampu mempertahankan zat warna pertamanya. Cara pengerjaan pengecatan gram adalah objek gelas dibebas lemakkan terlebih dahulu atau dibersihkan dengan alkohol. Diambil DOC, sampel urin diletakkan di tengah objek gelas. Difiksasi, ditetesi zat warna pertama yaitu kristal violet. Ditunggu sekitar 30 detik dan dibilas dengan aquades. Ditetesi iodin, ditunggu 1 menit, kemudian dibilas dengan aquades. Ditetesi dekloris, ditunggu 30 detik, kemudian dibilas dengan aquades. Diberi zat kedua yaitu safaranin. Ditunggu 30 detik, kemudian dibilas dengan aquades. Keringkan dan amati di mikroskop. Jika bakteri positif, maka yang terlihat adalah zat warna pertama yaitu warna ungu. Jika bakteri gram negatif, yang terlihat adalah zat warna kedua yaitu merah muda. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengujian selanjutnya yaitu dengan menggunakan medium spesifik. Salah satu contohnya ialah EMBA atau eosin methylene blue agar. EMBA merupakan medium spesifik untuk mendeteksi bakteri gram negatif, khususnya Escherichia coli, di mana jika Escherichia coli tumbuh pada medium EMBA akan terbentuk warna hijau metalik seperti pada gambar. Medium EMBA dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri gram positif sampai tingkat tertentu. Adapun pengerjaan yang dilakukan dengan menggunakan medium spesifik EMBA yaitu menggoreskan sampel pada media EMBA yang telah padat dalam cawan Petri dan diinkubasi selama 1x24 jam. Selanjutnya diamati pertumbuhan dari bakteri pada medium EMBA. Jika pertumbuhan bakteri seperti pada gambar yaitu terjadi fermentasi, berwarna hijau metalik, ada bercak hitam, menandakan bakteri Escherichia coli. Adapun jika tidak terjadi pertumbuhan bakteri ataupun fermentasinya kurang baik, maka dimungkinkan bakteri yang tumbuh ialah bakteri gram positif. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian aktivitas biokimia. Salah satu pengujian aktivitas biokimia yang paling umum dilakukan ialah uji indol. Pada pengujian indol digunakan medium pepton yang kaya akan asam amino tritofan. Asam amino tritofan ditemukan hampir
di semua protein. Bakteri yang mengandung enzim triptofanase dapat menghidrolisis triptofan menjadi produk metabolitnya, yaitu indol, asam pirufat, dan amino. Untuk mendeteksi adanya indol, digunakan reagen COVAX yang akan bereaksi dengan indol sehingga menghasilkan senyawa merah terang pada permukaan medium. Bakteri yang menghasilkan lapisan merah setelah penambahan reagen COVAX bersifat indol positif, sedangkan jika tidak terbentuk warna merah menandakan tidak adanya indol yang terbentuk atau bakteri indol negatif, seperti pada gambar. Rekomendasi metode analisis cepat dan alasan pemilihan metode tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan, kami merekomendasikan metode analisis cepat, yaitu metode pengecatan gram. Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya bakteri gram positif atau gram negatif. Bakteri penyebab infeksi biasanya berasal dari kelompok bakteri gram negatif. Dengan demikian, metode ini secara langsung dapat mengetahui kemungkinan bakteri penyebab infeksi yang ada, sehingga metode ini cocok untuk digunakan. Selain itu, metode ini salah satu metode yang paling sederhana dan murah untuk mendiagnosis cepat infeksi bakteri. Metode ini jauh lebih baik dibandingkan dengan metode kultur bakteri dan sebagai pedoman awal untuk memutuskan terapi antibiotik sebelum tersedianya bukti otentik mengenai bakteri penyebab infeksi secara spesifik. Namun, metode ini hanya dapat mengetahui ukuran dan bentuk bakteri serta struktur dalam bakteri dengan satu warna saja. Kondisi pewarnaan bakteri pun kadang-kadang berubah karena terapi antimikroba. Misalnya, bakteri spesies batang gram negatif itu dapat berubah menjadi filamen atau pleoformik, sedangkan untuk bakteri gram positif dapat menjadi lebih variatif setelah adanya terapi antimikroba. Nah, untuk itu diperlukan pengujian tambahan untuk memastikannya, misalnya dengan pengujian mikroba spesifik. Selain itu, metode yang dapat dilakukan yaitu metode lain untuk mendeteksi keberadaan virus. Berdasarkan informasi yang didapatkan, diketahui bayi tersebut memiliki gejala yang hampir sama dengan COVID-19. Untuk itu, metode yang analisis yang dapat digunakan yaitu rapid test antibody dan atau rapid test antigen pada orang tanpa gejala atau kasus kontak dari pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Hal ini dipilih karena tes ini dapat digunakan untuk mendeteksi kasus di beberapa wilayah yang sampai saat ini belum mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan RT-PCR atau tak mempunyai media pengambilan spesimen, misalnya swab dan VTM. Namun, rapid test ini hanya screening awal. Hasil pemeriksaannya pun harus tetap dikonfirmasi dengan menggunakan RT-PCR. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan penjelasan sebelum ini, jika dalam uji analisis adanya bakteri patogen atau kadar bakteri yang meningkat pada urin bayi, maka bayi tersebut positif mengalami infeksi saluran kemih, di mana salah satu penyebab infeksi saluran kemih pada umumnya adalah Escherichia coli dan Proteus mirabilis. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.